Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dylan Agustin dengan nomor 5304020000. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai berita yang belakangan ini muncul di Indonesia, yaitu banyaknya bunuh diri pada remaja dan dewasa awal di Indonesia. Beberapa waktu di belakangan ini, Indonesia digemarkan dengan banyaknya berita mengenai bunuh diri, di mana korbannya ini adalah kebanyakan remaja dan juga mahasiswa yang memasuki fase dewasa awal. Dengan banyaknya bunuh diri yang terjadi saat ini, itu menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya kesehatan mental memang sangatlah penting. Bagaimana cara kita untuk tetap bertahan dengan segala keadaan yang saat ini menimpa kita, itu adalah salah satu hal yang sangat simpel namun begitu penting. Bunuh diri ini tidak akan terjadi jika sebelumnya tidak pernah terlintas ide untuk bunuh diri. Ide bunuh diri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan renungan dan juga keinginan yang dimiliki oleh seseorang untuk bunuh diri. Ide bunuh diri ini dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang bertujuan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan segera. Gordon menyebutkan bahwa ide untuk bunuh diri merupakan suatu pemikiran individu tentang rencana mengakhiri hidupnya sendiri dan memiliki keinginan untuk mati. Di dalam penelitiannya, Tobing menyebutkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ide bunuh diri pada remaja, seperti masalah keluarga, percintaan, tekanan psikologis, permasalahan yang dihadapi, kurang mendapatkan perhatian, masalah di sekolah, pertemanan, tekanan sosial dan ekonomi, bosan hidup, rasa putus asa, masalah kesehatan, kematian seseorang, takut akan masa depan, dan juga kegagalan. Seorang individu akan melakukan bunuh diri ketika dirinya memiliki frekuensi ide bunuh diri yang begitu sering. Beberapa faktor yang disebutkan tadi itu bisa memperkuat ide bunuh diri untuk merubah ide jadi sebuah tindakan. Bunuh diri ini didefinisikan sebagai kematian yang disebabkan oleh dirinya sendiri secara sengaja, bukan karena kecelakaan. Umumnya, bunuh diri ini dan percobaan bunuh diri itu diindikasikan dengan adanya ide bunuh diri atau suicide ideation. Bunuh diri sendiri memiliki 4 dimensi, yaitu yang pertama mengungkapkan ide bunuh diri dan atau upaya untuk melakukan bunuh diri. Yang kedua, mengukur frekuensi dari ide bunuh diri dan atau upaya untuk melakukan bunuh diri. Yang ketiga, mengukur ancaman dari upaya bunuh diri yang dilakukan. Dan yang keempat, mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan upaya bunuh diri di masa yang akan datang. Bunuh diri ini juga memiliki dampak negatif untuk orang-orang terdekat, seperti keluarga dan juga kerabat. Mereka yang ditinggalkan tentu akan merasakan duka akibat dari kehilangan seseorang. Peristiwa bunuh diri ini juga berpotensi membuat anggota keluarga saling menyalahkan satu sama lain dan juga merasa bersalah. Hal ini juga dapat membuat komunikasi antar keluarga menjadi merenggang akibat bunuh diri. Penyebab individu melakukan bunuh diri ini bersifatnya kompleks. Terdapat 3 faktor penyebab bunuh diri yang akan dijelaskan pada slide berikut ini. Faktor psikologis. Cara berpikir individu merupakan sumber dari penyebab adanya bunuh diri. Ketika seorang individu berada pada kondisi yang penuh dengan tekanan dan emosi yang negatif, individu ini akan merasa tidak berdaya hingga menyebabkan individu akan memandang bunuh diri sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Faktor biologis. Ini berkaitan dengan gangguan neurotransmitter yang mana salah satunya adalah hormon serotonin di dalam tubuh. Serotonin ini ikut berperan dalam terjadinya gangguan depresif dan juga perilaku agresif. Kondisi-kondisi ini dapat mendorong munculnya keinginan bagi individu untuk melakukan bunuh diri. Faktor berikutnya ada faktor sosial, yang mana berkaitan dengan struktur sosial yang dapat menjadi suatu pertimbangan penting yang berhubungan dengan bunuh diri. Struktur sosial di dalam masyarakat ini dapat menjadi penyebab individu memiliki keinginan bunuh diri. Integrasi sosial yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan ketidakteraturan dan juga ketegangan di dalam masyarakat, sehingga menjadi putus harapan dan pada akhirnya melakukan bunuh diri. Selain itu, pola interaksi antara individu dan lingkungan juga dapat menjadi salah satu pemicu adanya bunuh diri. Masa dewasa awal merupakan masa penyesuaian diri terhadap pola kehidupan dan juga harapan sosial yang baru. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal ini adalah mendapatkan pekerjaan, memilih satu orang teman hidup, belajar hidup bersama pasangan, bentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan juga menemukan kelompok sosial yang sesuai. Di dalam upaya pemenuhan tugas perkembangannya, individu ini tuh dapat menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, hingga menimbulkan stres.
Untuk sebagian individu, masalah yang terjadi dapat menimbulkan rasa putus asa, sehingga individu tersebut lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri sebagai penyelesaian masalah yang saat itu telah dihadapinya. Selanjutnya kita masuk ke pencegahan dan juga penanganan bunuh diri. Peran keluarga tidak luput dari tindakan pencegahan bunuh diri pada individu. Justru keluarga di mana orang-orang terdekat lebih berpengaruh untuk dapat menguatkan individu ketika ada di situasi yang sulit. Family-based care intervention dalam perilaku bunuh diri adalah pencegahan terjadinya tindakan bunuh diri yang berbasis rumah dan keluarga. Menurut Edward, keluarga dan pengasuh remaja mengambil peran yang penting dalam mencegah upaya bunuh diri pada remaja. Selain itu, pada dasarnya anggota keluarga memiliki sumber penting mengenai informasi untuk menilai risiko dalam diri remaja dan juga dukungan relasional yang dibutuhkan remaja untuk mengurangi risiko tersebut. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bukti bahwa faktor keluarga dan proses dalam keluarga berperan penting dan krusial dalam intervensi pencegahan bunuh diri pada remaja. Selain itu, penanganan percobaan bunuh diri memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap individunya. Salah satunya adalah dengan cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy atau CBT merupakan pendekatan dalam konseling yang didasarkan pada pemikiran atau wawasan masing-masing konseli dan pola perilaku konseli. Proses ini mencakup pemahaman bahwa konseli sedang mengusahakan perubahan emosi dan strategi perilaku menjadi lebih baik. CBT adalah teknik yang bertujuan untuk menurunkan distres dan disfungsi psikologi dengan mengeksplorasi dan mengatasi bagaimana integrasi pada pemikiran, perasaan, dan perilaku yang memicu munculnya masalah. CBT ini efektif, tepat, dan juga dapat diterima sebagai pengobatan pencegahan bunuh diri berdasarkan pada pemahaman pola kognitif perilaku dengan menentang keyakinan maladaptif dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dalam membawa perubahan emosi dan strategi dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Menurut Henry Quest, menguraikan bahwa pengobatan CBT dapat mengurangi tingkat percobaan ulang bunuh diri. Brownhave menjelaskan bahwa CBT efektif dalam mencegah upaya bunuh diri untuk orang dewasa yang baru saja mencoba bunuh diri. Esposito menunjukkan bahwa CBT dapat menurunkan frekuensi pemikiran, ide, upaya, dan dalam menyakiti dirinya sendiri. Itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai bunuh diri yang saat ini sedang banyak sekali berita yang memberitakannya, baik itu dari remaja, dewasa awal, mahasiswa, dan juga masih banyak lagi. Sebelum saya tutup video saya mempunyai satu quotes bagus. Ya, percayalah pada diri sendiri dan apa adanya, ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar dari dirimu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.